Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk saja ya. Adik-adik dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah atas nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita berupa keimanan, kesehatan, keislaman, dan semoga kita bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan petunjuk Allah dan contoh serta teladan daripada Rasul kita Muhammad SAW. Adik-adik dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah hidup di era modern ini, di mana dibandingkan dengan zaman ketika Al-Quran diturunkan, ada beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang dikala itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tetapi kemudian di era modern ini hampir semuanya yang ada dalam Al-Quran itu sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Mari nanti kita lihat beberapa firman Allah yang di zaman dahulu belum bisa dibuktikan kebenarannya, tapi kemudian kita hidup di era modern, maka firman Allah itu adalah benar adanya. Namun kemudian katanya Rasulullah, semakin jauh daripada masa Rasulullah, justru manusia ini tidak semakin baik. Padahal seharusnya ketika firman-firman Allah itu semakin terbukti kebenarannya, kita mestinya semakin takut kepada Allah. Nah, semoga adik-adik dan saudara sekalian yang ada di depan ini sedang mengikuti kajian Ramadan tidak termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah orang yang semakin jauh daripada ajaran agama. Mari kita lihat beberapa firman Allah di dalam Al-Quran yang di zaman dahulu, di zaman ketika firman ini disampaikan oleh Allah, tidak ada orang yang bisa mengerti firman tersebut. Yang pertama adalah ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Di situ Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit atau melintasi penjuru bumi, maka lakukan. Tetapi kamu tidak akan bisa kecuali dengan sultan. Kecuali dengan sultan itu adalah kekuatan. Coba kalau saya tanya adik-adik, di zaman dahulu, zaman ayat ini turun, bagaimana kehidupan teknologi di zaman itu? Kehidupan teknologi itu sangat terbatas sekali. Jangankan sepeda motor, sepeda ontel aja belum ada. Tapi kemudian Allah berbicara bahwa suatu masa manusia ini akan bisa menjelajah angkasa, bisa menjelajah penjuru bumi. Artinya apa? Bisa berjalan di bawah bumi. Sekarang kita lihat bagaimana, betul tidak firman Allah ini? Manusia bisa menjelajah angkasa dengan menggunakan pesawat. Bahkan tahun 1969 Amerika itu dengan Apollo 11 sudah mampu mendaratkan Apollo 11 itu di bulan tahun 1969. Sekarang di angkasa ini sudah dikapling oleh Amerika, dikapling Rusia, dikapling Cina. Kenapa? Karena tiga negara inilah yang bisa mendarat pesawatnya di planet-planet di luar daripada planet bumi ini. Kemudian pada tahun 76 Jepang itu mampu membuat terowongan yang menghubungkan dua pulau di Jepang, Pulau Honshu dan Pulau Hokkaido, jaraknya kurang lebih sekitar 59 km, tidak di atas laut tetapi di bawah laut. Pernah dengar adik-adik? Nanti cari aja di Google ya. Dan kemudian sekarang Swiss sudah menyelesaikan proyeknya pada tahun 2017, itu jaraknya 150 km terowongan, yang 50 km
menembus di bawah gunung. Artinya manusia ini bisa menjelajah langit, manusia bisa menjelajah bumi. Firman Allah ini terbukti kebenarannya di era modern. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan wal bahril mahjur, surat At-Tur ayat 6, di dalam laut dan di dalam laut itu ada api. Coba kira-kira di zaman dahulu bagaimana pemahamannya? Di dalam laut dan di dalam laut itu di tangannya ada api, sehingga kemudian laut itu mendidih. Nah ternyata pada tahun 2000-an ahli vulkanologi di seluruh dunia melakukan penelitian di dalam laut. Ternyata di dalam laut itu ditemukan tidak kurang 5.000 gunung api. Tidak kurang dari 5.000 gunung api. Termasuk di Indonesia, di daerah Sulawesi ada gunung api di bawah dasar laut. Sehingga kalau misalnya Allah berkehendak 5.000 gunung api ini kemudian meledak di laut, maka air laut itu akan tumpah ke daratan, maka orang-orang yang akan ada di daratan itu akan tersapu dengan air laut. Ini di Al-Quran dikatakan. Sehingga kemudian peneliti-peneliti di barat ketika menemukan ayat semacam ini, maka kemudian tidak sedikit di antara mereka yang kemudian yakin bahwa ini bukan pendapat Muhammad, karena selama ini orang-orang barat mengatakan Al-Quran itu kan karangan Muhammad. Maka ketika menemukan berita-berita seperti ini, tidak sedikit yang kemudian mereka masuk menjadi agama Islam. Kemudian yang ketiga, ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah merupakan satu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Kemudian dalam surat Al-Fussilat ayat 11 Allah berfirman, summastawa ila sama wa hiya dukhan, dan dikala itu langit masih berupa asap. Ini adalah proses penciptaan alam semesta yang di dalam Al-Quran, dan Rasulullah dan juga para sahabat tidak mungkin mengerti proses penciptaan alam ini dari apa asal daripada alam semesta ini. Ternyata ahli-ahli ilmu pengetahuan ini baru mengungkap alam semesta ini tercipta dari apa. Pernah dengar sudah? Alam semesta ini asalnya dari apa? Orang-orang barat, peneliti dari Amerika, bisa dibaca dalam bukunya Stephen Weinberg yang berjudul The First 3 Minutes Modern View of the Origin of the Universe. Ini yang terbit pada tahun 1993 yang berjudul The First 3 Minutes, sepertiga proses penciptaan alam modern tentang alam semesta ini. Kemudian Heather Cooper and Nigel Henbest itu menulis buku berjudul The Space Atlas tentang kehidupan proses penciptaan alam semesta, yang intinya peneliti itu menemukan bahwa alam semesta ini tercipta dari kabut. Nah ternyata Al-Quran juga mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari kabut. Maka kemudian tidak sedikit orang-orang barat yang kemudian percaya bahwa bagaimana Muhammad mengetahui proses terciptanya alam semesta 14 abad yang lalu, belum ada alat-alat modern untuk melakukan penelitian, dan ternyata Al-Quran sudah menerangkan. Jadi Al-Quran sudah menerangkan bahwa alam semesta ini tercipta dari kabut. Allah katakan dulu langit dan bumi ini satu. Maka kemudian ternyata menurut proses terjadinya alam semesta di dunia barat itu, kabut raksasa ini yang mereka sebut dengan sebutan nebulae itu melalui proses perputaran yang kemudian memadat sehingga menjadi seperti bola raksasa yang kemudian berbisa itu artinya apa? Melalui proses yang dinamakan Big Bang. Pernah dengar teori Big Bang? Ya nanti cari aja di Google ya.
Tidak jadi di Google. Melalui proses ledakan yang dinamakan Big Bang. Allah Al-Quran mengatakan kami pisahkan. Nah, pemisahan ini dinamakan teori Big Bang. Nah, ternyata Al-Quran sudah bercerita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya ambil singkat-singkat saja karena waktunya terbatas. Ini materi saya ini artinya 20 halaman, tapi saya ringkas hanya jadi 5 halaman saja, sehingga saya potong sedikit-sedikit saja. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan. Allah berfirman dalam surat Yunus 92, Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayat wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan badan kamu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripada peringatan Allah itu. Nah, ini kalau kita baca lengkapnya, ketika terjadi konfrontasi antara Fir'aun dengan siapa? Nabi Musa. Sementara Fir'aun itu yang bernama Manitek, ada yang menyebut Manitek, ada yang menyebut Ramses kedua. Tetapi kita yakin bahwa baik Manitek ataupun Ramses kedua adalah Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian ketika Musa mengajak untuk menyembah kepada Allah, maka kemudian akhirnya terjadi konfrontasi yang sampai akhirnya pasukannya Nabi Musa itu dikejar-kejar sampai di Laut Merah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Sementara Musa melewati laut itu dengan apa? Jalan yang apa? Lautnya itu dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa itu, sehingga Musa lewat. Ketika pasukannya Fir'aun di tengah laut, kemudian Allah mengatakan pukul lagi laut itu, maka laut itu akan bercampur kembali airnya. Maka di saat itulah Allah mengatakan pada hari ini aku selamatkan badan kamu. Diselamatkan itu artinya apa? Suatu ketika ada manusia yang bisa menyaksikan bahwa Fir'aun ini ada jasadnya sampai sekarang. Maka kemudian ketika Allah mengatakan diselamatkan, ini ternyata jasad Fir'aun itu baru diserahkan oleh seseorang yang menemukan jasadnya itu kepada pemerintah Mesir pada tahun 1898. Sementara Rasul kita itu lahir tahun berapa? Siapa yang tahu? Rasulullah lahir tahun berapa? 571 Masehi. Meninggal pada tahun 632 Masehi. Jadi ketika sekitar tahun 571 sampai 562 Rasulullah meninggal, dan di saat itulah firman Allah disampaikan. Dan di saat itu Rasulullah dan para sahabat juga tidak tahu kalau jasad Fir'aun itu ada. Sementara baru tahun 1800, inilah karena melalui kuasa Allah ketika orang yang menemukan jasadnya Fir'aun ini, orang yang dikatakan paling jahat semuka bumi sedunia. Kenapa dikatakan paling jahat? Karena tidak ada manusia yang mengaku Tuhan kecuali Fir'aun ini. Sehingga dalam Al-Quran mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Dia itu mengaku sebagai Tuhan. Tapi kemudian ketika di Laut Merah dia mengatakan saya percaya bahwa Tuhan itu ada, saya percaya kepada Tuhannya Musa. Tapi Allah mengatakan kamu baru mengatakan sekarang. Artinya apa? Kenapa kau tidak sebelum-sebelummu yakin kepada adanya Allah? Maka kemudian taubatnya itu ditolak. Ini bisa dibaca dalam surat Yunus mulai dari ayat 90 sampai dengan ayat 92. Maka di situ kemudian Allah mengatakan hari ini aku selamatkan. Maka kemudian Allah memberikan ilham kepada orang yang menemukan untuk diawetkan jasadnya, dijadikan apa? Mumi, dijadikan mumi. Kemudian diserahkan pemerintah Mesir, dirawat oleh pemerintah Mesir. Nah, pada tahun 1975, ada seorang ilmuwan Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, pernah baca ada bukunya. Maka Maurice Bucaille ini minta
karena dia berkebangsaan Prancis, minta kepada pemerintah Prancis untuk meneliti benar nggak mumi yang ada di Mesir itu betul-betul Fir'aun yang hidup namanya Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian tahun 75 jasad atau muminya Fir'aun ini dibawa dari Mesir ke Prancis. Dan di Prancis diteliti oleh tim yang dibawa komando Maurice Bucaille. Maka kemudian ketika diteliti itu, dia menemukan satu kesimpulan. Pertama, bahwa orang ini matinya di laut, artinya tenggelam di dalam laut. Karena apa? Di tubuhnya, di dalam organ tubuhnya itu ditemukan banyak kandungan gas SMA. Ya. Kemudian ada acara di kampung itu, biasanya kan mic-nya kan nyambung kabelnya itu. Nah, kemudian waktu itu tahun 80 sudah pakai ada seperti ini, tapi masih ada kabelnya 1 meter. Dicoba tidak kena. Orang di Bondowoso mengatakan, mak bisa acurin kabelnya pegel ya. Apa kabelnya pegel ya? Kabelnya putus. Dia tahu kabel itu harus nyambung, tapi waktu itu sudah ada seperti ini, tapi masih ada kabelnya 1 meter. Setelah dicoba kena, heran dia, coba kabelnya pegel, mak bisa gitu. Kabelnya putus, kenapa kok bisa? Maka sekarang sudah tidak pakai kabel. Ketika di era 90-an, adik-adik mungkin belum lahir ya, rata-rata kelahiran tahun berapa ini, 2000-an ya. Nah, pada zaman itu namanya handphone, itu ada apa? Antena. Ada antena, ada antenanya. Dan di zaman itu HP itu berat. Jadi kalau buat lempar anjingnya bisa mati karena berat arusnya. Tambah lama tambah sederhana, dan antenanya sudah tidak ada. Sehingga kemudian ketika dalam Al-Quran Allah mengatakan ada dialog di surga dan di neraka, yang sulit dimengerti itu bukan isi pembicaraannya, tetapi kenapa kok bisa berkomunikasi. Nah, ternyata di era sekarang jangankan Allah, manusia saja sudah bisa bikin alat komunikasi yang menghubungkan tempat yang sangat jauh. Saya ambil contoh Indonesia dan Amerika, bahkan sampai melampaui luar angkasa, manusia itu bisa berkomunikasi. Adik-adik tahu sekarang terjadi konfrontasi antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, Amerika itu mau membela siapa? Ukraina. Tapi Rusia itu punya kartu as. Kalau Amerika langsung nyerang di Ukraina, katanya Rusia, ada beberapa orang Amerika yang ikut numpang pesawatnya Rusia di angkasa. Katanya Rusia, kalau kamu nanti nyerang saya, apa namanya, astronotnya yang ada di angkasa itu tidak saya pulangkan. Maka Amerika juga mikir, kalau misalnya yang di sana tidak dipulangkan, berarti kalau tidak dipulangkan bagaimana nasibnya? Mati di angkasa. Makanya Amerika sih agak ragu-ragu ini, walaupun membantu secara diam dia kirim senjata. Karena apa? Ukraina itu berniat untuk bergabung dengan dunia barat, padahal dulunya itu termasuk kelompoknya Rusia. Nah, artinya apa? Sekarang ini manusia saja sudah bisa bikin pesawat yang mengangkasa sampai berbulan-bulan di luar angkasa, padahal di sana itu tidak ada apa? Oksigen. Dia bawa dari bumi. Tetapi ini menggambarkan sebagaimana firman Allah tadi, bahwa manusia akan mampu menjelajah angkasa. Dan ini kemudian sekarang menjadi benar. Nah, kemudian sekarang ini banyak orang-orang di dunia barat, ketika Al-Quran menceritakan tentang kebenaran firman Allah dalam Al-Quran, tapi di kalangan di luar Islam juga banyak orang-orang yang semakin meninggalkan agama, bahkan muncul kelompok yang dinamakan ateis.
Kemudian muncul lagi kelompok yang dinamakan apa? Agnostik. Nah, sekarang apa bedanya ateis dan agnostik? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Jadi kalau ateis itu sudah yakin bahwa Tuhan itu tidak. Tetapi kalau agnostik itu adalah orang yang ragu Tuhan ini ada atau Tuhan ini tidak ada. Jadi kalau adik-adik belajar ilmu matematika, di situ misalnya ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Agnostik ini berada di tengah-tengah ini. Jadi dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Artinya apa? Kalau ateis sudah berada di kanan, sudah percaya Tuhan itu tidak berada di kiri, Tuhan itu tidak ada. Sementara orang yang beriman sebelah kanan, Tuhan itu ada. Agnostik itu dia masih ragu, masih ragu, tidak bisa mengatakan Tuhan ini ada atau Tuhan ini tidak ada. Prinsipnya apa? Karena belum pernah ada penelitian ditemukan adanya Tuhan. Maka kemudian Allah mengatakan kepada orang ateis dan agnostik yang sekarang ini berkembang, itu dalam surat Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21, Allah mengatakan wafil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah mengatakan di dunia ini ketika ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa terlihat, kemudian Allah mengatakan di dunia ini banyak tanda-tanda bukti keberadaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi di dunia ini banyak tanda-tanda bukti keberadaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi artinya apa? Ketika kita tidak bisa melihat wujud Allah, karena hanya nanti di yaumil kiamah saja dan setelah masuk surga itu orang bisa bertemu dengan Allah, melihat wujud Allah ketika nanti kita ditakdirkan masuk surga. Tapi di dunia ini, baik ceritanya Nabi Musa ataupun ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu hanya melihat Allah dalam bentuk cahaya. Nabi Muhammad ketika Mi'raj melihat Allah juga dalam bentuk cahaya. Maka kemudian Allah mengatakan sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kalau kita tanya kepada orang ateis, kita tanya pada orang agnostik, saudara percaya angin ada itu atau tidak? Bagaimana kira-kira jawabannya? Angin itu ada atau tidak? Saudara percaya angin itu ada atau tidak? Ternyata orang agnostik yang mengatakan tidak percaya Tuhan, orang ateis juga tidak percaya Tuhan, dia menjawab angin itu ada. Loh, katanya saudara mengatakan kalian tidak terlihat berarti tidak ada. Inilah yang kemudian Allah mengatakan di muka bumi banyak tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Maka ketika tanya pada ateis, iya ada Tuhan. Lah, apa ada angin? Lah kenapa kok saudara percaya angin? Apa ada seseorang yang bisa melihat angin? Saudara bisa melihat angin kepada orang ateis? Dia tidak bisa. Lah kenapa kok percaya? Saya bisa merasakan. Nah, bagi orang yang beriman, adanya alam semesta itu menunjukkan ada yang menciptakan. Coba misalnya nanti saya berkembang kepada tahu apa namanya kabel itu ada aliran listriknya atau tidak, siapa yang bisa melihat? Jadi kalau misalnya ada kabel itu telanjang, siapa yang bisa melihat ada listriknya, ada aliran listriknya atau tidak? Siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat kecuali kita menggunakan apa? Tes atau tes pen itu ya, yang menyebut tes pakai alat itu. Nah, dulu di Bondowoso ya, ada orang gila, tahu orang gila ya? Itu naik ke atas genteng gitu. Kemudian apa? Ternyata dia pegang kabel itu kan ada dua ya, ada dua. Dan di zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada, tidak boleh sudah. Kabel telanjang itu tidak boleh, harus ada
Nah, harus ada bajunya sekarang. Kalau dulu kan telanjang, wah dipegang nih orang satu, wah katanya orang, wah hebat itu, megang kabel kok tidak kena setrum. Kebetulan yang dipegang itu kabel yang minus, apa ada min ada plus. Wahnya orang ketemu turun, mendak sakti itu, pegang itu tidak apa-apa katanya. Ternyata kemudian akhirnya pegang yang satunya, dia langsung mati kena setrum. Maka di sini tidak ada yang bisa melihat, tetapi dengan menggunakan alat bisa ketahuan. Demikian pula ketika misalnya ya adik-adik masuk ke rumahnya nanti sore misalnya ya, di depan rumah kemudian tercium bau susu. Dengan begitu adik-adik yakin tidak bahwa ibu atau bapak adik-adik bikin susu? Ya, yakin. Padahal melihat tidak susu itu? Tidak. Kita tahu dari mana? Dari aromanya. Oh, ini ada aroma. Nah, kemudian kita termasuk beruntung juga hidup di era modern ini mengenal virus corona. Siapa yang bisa melihat virus corona? Tidak ada. Tetapi ternyata itu benar-benar ada. Saya sendiri sudah merasakan tahun 2021 tanggal 17 Juli itu kena virus corona. 7 hari 7 malam tidak bisa tidur. Coba adik-adik bayangkan kalau 7 hari 7 malam tidak bisa tidur bagaimana? Padahal 1 malam kita tidak tidur, apa yang kita rasakan? Bisa pusing sudah, ngantuk dan sebagainya. Saya waktu itu 7 hari 7 malam tidak bisa tidur. Dalam waktu 7 hari berat badan saya itu turun 11 kilo. Dalam waktu 7 hari. Karena tidak bisa istirahat, walaupun makan tidak jadi lagi, habis. Tapi alhamdulillah ya belum waktunya mati. Kembali lagi mati itu ketentuan Allah. Orang sakit apapun kalau belum waktunya mati tidak mati. Karena Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa misalnya sepeda motor bikinan Jepang Yamaha produksi 1 juta, semuanya adalah sama, onderdilnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Tapi manusia ciptaan Allah 7 miliar manusia di muka bumi, kurang lebih sekarang ini yang ada sekitar 7 miliar manusia. Diperiksa sidik jarinya, tidak satu pun yang identik, tidak satu pun yang sama. Sekian banyak itu berbeda. Inilah bukti keberadaan Allah dan bukti kekuasaan Allah. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar cerita di era tahun 2000-an dulu. Di era tahun 2000-an dulu pernah ada 2 orang wisatawan Belanda itu kemudian dirampok dan dibunuh di kota Batu. Di mana Batu itu? Di Malang. Itu kemudian dicari siapa pelakunya, tidak ketahuan. Sampai kemudian karena dia ini orang kaya, nyewa FBI, Federal Bureau Investigation, itu polisinya siapa? Polisinya Amerika, didapatkan. Dicari. Ternyata setelah dicari di tempat itu, di tempat kejadian pembunuhan itu, dia menemukan puntung rokok. Tahu puntung rokok ya? Yang sudah tinggal gabusnya saja. Berarti tinggal gabusnya itu di ujung. Itu kemudian diambil, dibawa ke Amerika, kemudian diteliti di apa? Di laboratorium. Setelah diteliti di laboratorium, maka kemudian muncul namanya sidik jari. Nah, dari sidik jari inilah kemudian dia datang lagi ke Indonesia, melacak mulai perjalanan dari Belanda kemana saja dia, orang ini mampir, kemudian bertemu dengan siapa saja, dicari, setiap ketemu orang dicek sidik jarinya. Akhirnya ketahuan dari sidik jari siapa pelakunya. Dan ayat ini membuktikan bahwa Allah menjadikan manusia tidak ada yang sama, terutama dalam sidik jari. Manusia yang kembar sekalipun, pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada yang berbeda. Saya di Bondowoso itu ada anak ya.
kembar, orang tuanya kadang-kadang tidak bisa bedakan, secara fisik tidak bisa bedakan. Hendra dengan Hendri, ini kembar. Jadi orang tuanya, bapaknya, ibunya, kebetulan yang teman saya di satu kampung itu. Dan orang satu kampung tidak ada yang tahu. Tahunya itu nanti kalau ditanya. Artinya apa? Dia menjawab suaranya yang berbeda. Jadi kalau fisiknya, tingginya, besar, kecilnya sama semuanya. Orang menemukan Hendra, oh ternyata dia bukan yang muncul Hendri. Tapi kalau ditanya ibunya, Hendra, ini jawab, oh, baru tahu dari suaranya. Itulah kemudian Allah menyatakan bahwa dalam diri kamu itu ada bukti kuasa Allah. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sama dengan identik. Jadi yang pertama adalah sidik jari, yang kedua adalah DNA. DNA itu tidak ada sama ini, karena DNA itu akan berbicara tentang silsilah keturunan. Kemudian yang ketiga, dalam diri manusia itu ada yang dinamakan rohani, roh. Nah, adik-adik mungkin pernah baca di tahun 80-an itu orang-orang di dunia barat yakin bahwa orang mati itu bukan karena rohnya berpisah dari jasadnya, tapi menurut mereka orang mati itu karena onderdilnya ada yang tidak beres kan. Sehingga di Amerika itu ada perusahaan penyimpanan mayat berdiri tahun 1976, berdiri tahun 1976. Dia yakin nanti kalau kedokteran sampai kepada puncaknya, katanya orang yang mati itu bisa dihidupkan kembali karena onderdilnya bisa diperbaiki. Sehingga dengan biaya miliaran sampai sekarang masih ada. Di dunia itu ada dua perusahaan penyimpanan mayat. Yang pertama di Amerika, yang kedua di Rusia. Pendirinya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, tahun 80-an di Jerman ada uji coba membangkitkan orang mati. Bagaimana caranya? Nah, kemudian diteliti. Orang mati itu karena apa? Menurut dia bukan karena rohnya berpisah, karena jantung tidak berdetak. Maka dibuatlah alat pacu jantung, jantungnya supaya berdetak. Kemudian yang kedua, darah tidak mengalir karena jantungnya tidak berdetak. Kemudian jantung berdetak menjadi darah mengalir. Pada uji coba itu, ketika dicoba pada mayat yang sudah mati, maka kemudian langsung duduk, tapi tidak bisa berpikir apa-apa, yang hanya mendelik doang ya. Jadi kalau hidupnya mendelik gitu, sama minggu mendelik gitu. Kenapa? Karena dia tidak ada apanya, tidak ada rohnya. Nah, kalau tidak ada rohnya, maka sama dengan sepeda motor. Sepeda motor hidup itu tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, maka tidak ada kemampuan untuk berkreasi, tidak ada kemampuan untuk berpikir. Jangankan tidak ada rohnya mixley saja, tahu mixley? Seperti orang gila itu kan rohnya itu apa namanya? Ya ada katanya pikirannya itu aja sudah tidak sempurna. Maka sampai sekarang yang dia prediksi tahun 2000 sudah bisa dibangkitkan, sekarang sudah tahun 2022 ternyata tetap tidak bisa dibangkitkan. Kita sebagai orang beriman yakin bahwa orang mati itu sesungguhnya adalah karena rohaninya sudah meninggalkan jasad. Nah, oleh karena itu berita-berita dalam Al-Quran yang sekarang terbukti kebenarannya seharusnya meningkatkan kita menjadi orang yang semakin bertakwa. Seharusnya menjadikan diri kita ini orang yang semakin bertakwa. Nah, mudah-mudahan adik-adik dan saudara sekalian, dengan informasi yang saya sampaikan ini, dengan kebenaran berita yang ada dalam Al-Quran itu, di mana Allah yakin bahwa tidak satupun dalam Al-Quran itu yang patut diragukan kebenarannya. Kalau kita buka ayat pertama Al-Quran, Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga diri kita dengan sekarang ini sudah hampir semuanya firman Allah yang dalam Al-Quran diungkapkan itu menjadi nyata kebenarannya, termasuk kisahnya Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak
sekarang ini di dunia modern ini sudah terbukti kebenarannya melalui satu proses yang dinamakan apa? Bukan bayi tabung. Kalau bayi tabung itu masih membutuhkan sperma, ini tidak memerlukan sperma untuk membangkitkan sebuah generasi. Melalui, nah, kok adopsi kan ada orang lain. Ini yang sekarang coba adik-adik sudah mungkin sudah pernah dengar istilah cloning. Cloning. Nah, cloning itu sama dengan fotokopi sel. Jadi misalnya di Amerika sekarang ini untuk melahirkan domba-domba itu tidak melalui proses perkawinan, cukup diambilkan satu sel di dalam tubuh domba betina itu, kemudian ditanamkan lagi di rahimnya domba betina itu, langsung lahir. Dan itu sama identik dengan yang diambilkan dari sel tersebut. Jadi misalnya dia bisa produksi sekian banyak domba, identik sama, karena dia mengambil dari satu sel dari domba yang sama, kemudian ditanamkan dalam rahim, maka kemudian muncul generasi. Tetapi sampai sekarang ini tidak satu pun agama mengizinkan proses cloning kepada manusia. Nanti kalau proses cloning manusia tidak perlu laki-laki untuk melahirkan generasi. Ini kan sangat berbahaya, dan ini juga nanti tidak akan ketahuan nanti ini bagaimana hukum pernikahannya dan sebagainya, akan sangat berbahaya. Tetapi cloning ini sekarang ini sudah nyata dikembangkan di dunia peternakan, dikembangkan dalam dunia tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bersyukur ketika dulu tahun 80-an padi itu bisa dipanen menunggu berapa bulan. Nah, kalau dulu ya, itu menunggu sampai 6 bulan. Ada deh. Tapi kemudian ahli-ahli pertanian bisa mempersingkat waktunya. Kalau sekarang ini tetap menunggu 6 bulan, tidak cukup untuk memberi makan manusia sedunia ini. Sehingga ditemukan bibit-bibit yang bisa lebih cepat, sehingga cukup 90 hari saja padi itu sudah bisa dipanen. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu nunggu 6 bulan, dan tinggi tebunya itu bisa sampai 1 meter lebih. Sekarang sudah tidak ada, insya Allah hanya kecil sekali dan butuh waktu yang sangat singkat. Termasuk dulu tebu ketika saya masih kecil tingginya itu sampai 4-5 meter. Tetapi diproses itu hanya sedikit kandungan gula, yang banyak itu tetes, jadi tetes. Nah sekarang diproduksi tebu semakin pendek, tetapi kandungan gulanya semakin banyak. Inilah penemuan-penemuan, dan itu juga merupakan informasi-informasi yang sebelumnya sudah diberitakan di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu akan mampu melakukan terobosan-terobosan dan lain sebagainya. Adik-adik dan saudara sekalian, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada beberapa pertanyaan boleh disampaikan, kita saling diskusi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sebentar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.